Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran tema 2 subtema 1. Tema 2, bermain di lingkunganku. Gambar berikut ini merupakan kegiatan bermain di lingkungan rumah. Permainan apa saja ya yang terdapat pada gambar tersebut? Coba kalian amati baik-baik ya. Ceritakan tentang 4 gambar tersebut, tentang kegiatan belajar di rumah. Pernahkah kamu melakukan permainan-permainan tersebut? Di mana kalian biasa melakukannya? Tentunya bermain di lingkungan rumah ya. Apakah ini termasuk kegiatan bermain di rumah? Bukan ya. Ini juga bukan. Kalau yang ini bermain boneka di rumah. Kalau yang ini juga kegiatan bermain di rumah. Ayo bernyanyi bersama-sama. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Bernyanyi berarti menyuarakan sebuah lagu. Sebuah lagu memiliki melodi. Apakah kalian tahu melodi itu apa? Melodi adalah susunan nada-nada. Kemudian, nada adalah bunyi yang teratur. Nada-nada dalam sebuah lagu diatur panjang pendeknya. Panjang pendek nada dihitung dalam ketukan. Perhatikan contoh nada dan panjang nada berikut ini. Ada jumlah ketukan, contoh nada, dan cara menulis notasinya.
Perhatikan baik-baik ya. Setelah tadi kalian mendengarkan lagu berjudul Awan Putih, kita tentukan ya panjang pendek nadanya serta kuat dan lemah bunyinya. Kulihat awan seputih kapas. Pada potongan lagu tersebut, nada panjang terletak pada A dan K. Kulihat A, kemudian seputika. Jadi A dan K-nya panjang. Arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Itu tadi penentuan panjang dan pendek nada. Berikutnya menentukan kuat dan lemahnya lagu. Kita bernyanyi dengan memerhatikan irama. Irama dalam lagu merupakan perulangan bunyi dengan pola tertentu. Ada irama yang diatur dengan memerhatikan panjang pendeknya bunyi, ada juga yang diatur dengan memerhatikan kuat lemahnya bunyi. Berikut ini coba perhatikan bagian lagu yang bertanda hijau di bawahnya dinyanyikan dengan tekanan kuat. Hitungan pertama pada satu birama selalu lebih kuat daripada hitungan berikutnya. Nina dan Adi sudah belajar tentang cara menghitung ketukan dalam sebuah lagu. Ayo kita ingat kembali. Sebuah lagu memiliki panjang pendek nada. Panjang pendek nada dihitung dalam ketukan. Sekarang coba perhatikan kembali not lagu Awan Putih, kemudian berilah tanda berikut. Hari ini Nina libur sekolah. Nina dan adiknya membuat mainan dari kertas. Mereka membuat pesawat dari kertas. Ayo baca dan dengarkan percakapan Nina dan adiknya ini ya. Kak, pesawat buatanku sudah jadi. Ayo kita ke halaman, Kak. Ayo. Nina dan Adi menuju halaman untuk mencoba pesawat buatan Adi. Sekarang coba terbangkan pesawatmu. Wah, pesawatku bisa terbang seperti pesawat sungguhan. Iya, Adi, itu karena bantuan angin. Angin dapat menerbangkan pesawatku. Bagaimana kalau hujan, Kak? Kalau terkena air hujan, pesawatmu akan jatuh. Oh, begitu. Untung hari ini cerah. Ayo kita main lagi, Kak. Ayo. Pernyataan yang sesuai dengan isi cerita dalam percakapan tersebut adalah: hari ini Nina libur sekolah. Nina dan Adi membuat pesawat terbang. Pesawat buatan Adi terbang karena bantuan angin. Hujan dapat membuat pesawat mainan Adi jatuh. Itulah tadi isi dari
cerita dalam percakapan Nina dan Adi. Coba kalian pahami lagi. Kira-kira apa yang disampaikan Adi kepada Nina tentang pesawat buatannya? Lalu, apa juga yang dikatakan Nina kepada adiknya tentang alasan pesawat Adi bisa terbang? Yuk, ceritakan kembali. Tulislah di bukumu dengan rapi. Nina dan Rara sedang bermain congklak. Sebelum bermain, Nina meletakkan biji congklak pada setiap lubang. Ada 3 lubang yang sudah diisi biji congklak, dan setiap lubangnya berisi 5 biji congklak. Kira-kira berapa ya jumlah biji congklak pada ketiga lubang tersebut? Ada penjumlahan bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk perkalian. 5 ada 3 bilangan, jadi 3 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 lagi sama dengan 15. Bentuk perkalian 3 dikali 5 dibaca 3 kali 5. Sekarang coba tuliskan bentuk penjumlahan sesuai gambar berikut ini. Lalu tuliskan pula bentuk perkaliannya ya. Coba. Pada satu lubang congklak ada 4 biji dan kedua lubangnya berisi 4 biji juga. Bentuk perkaliannya adalah 2 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kalau yang ini berapa ya hasilnya? Coba dengarkan baik-baik ya. Pernahkah kamu bermain skipping? Dengarkanlah cerita berikut ini tentang bermain skipping. Dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Bermain skipping. Nina sedang bermain skipping. Skipping disebut juga lompat tali. Alat yang digunakan untuk bermain skipping adalah tali. Skipping dapat dimainkan perorangan ataupun berkelompok. Cara bermain skipping cukup mudah. Pegang salah satu ujung tali menggunakan tangan kiri. Ujung lain dipegang tangan kanan. Lalu putarlah lenganmu dan lompatilah tali yang melewati kakimu. Pastikan kamu tidak menginjak tali itu. Permainan ini juga dapat dijadikan perlombaan. Pemenangnya adalah yang paling lama melompati tali tanpa berhenti. Dari cerita yang telah kalian dengar tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Permainan apa yang diceritakan dalam teks tersebut? Apa alat yang digunakan dalam permainan tersebut? Dan bagaimana cara memainkan permainan tersebut? Dalam permainan skipping, kamu memerlukan tali
Tali adalah salah satu benda yang sering kita temui. Dan selain tali, benda apa saja ya yang dapat digunakan untuk alat bermain? Coba tuliskan nama beserta kegunaannya dari tabel berikut ini. Ayo membaca teks berikut ini. Setelah kalian membaca teks tadi, apa kira-kira isi dari teks tersebut? Tentang aturan bermain di rumah. Berikut ini contoh aturan bermain di rumah. Bermain dengan rukun, bermain tidak lupa waktu, merapikan alat bermain pada tempatnya, kemudian yang terakhir mencuci kaki dan tangan setelah bermain. Apakah kamu juga mempunyai aturan ketika bermain di rumah? Apa saja aturan itu? Coba ceritakan. Dengan melaksanakan aturan, kita akan terbiasa dengan hidup disiplin. Mari kita buat aturan bermain di rumah. Di rumah Nina terdapat banyak benda. Benda-benda tersebut memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ada benda yang memiliki permukaan halus, seperti pakaian yang ada pada gambar ini. Ada juga yang memiliki permukaan kasar. Kasar dan halus suatu benda disebut tekstur. Selain tekstur, benda juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada benda yang mempunyai bentuk tetap, ada juga benda yang mempunyai bentuk tidak tetap. Contohnya, air yang dipindahkan ke dalam gelas bentuknya menyerupai gelas. Apa arti dari kata permukaan, bentuk, dan wujud? Permukaan adalah bidang rata di atas suatu benda. Sedangkan bentuk mempunyai makna wujud yang ditampilkan, dan wujud sendiri bermakna rupa dan bentuk yang dapat diraba. Setelah mengenal ciri-ciri permukaan benda, Made akan mengelompokkan beberapa benda. Ada 4 kelompok benda yang permukaannya kasar. Setiap kelompoknya berisi 5 buah. Jumlah seluruh benda dapat dihitung dengan cara berikut ini. Banyak seluruh benda adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 4 dikali 5, hasilnya adalah 20. Ini cerita tentang keluarga Nina. Ayah dan ibu Nina sangat senang. Nina dan adiknya telah melaksanakan aturan bermain dengan tertib. Selain aturan bermain, di rumah Nina juga ada aturan lain. Coba perhatikan contoh-contoh aturan di rumah Nina berikut ini. Bangun pagi agar tidak terlambat sekolah.
berpamitan sebelum pergi bermain, dan merapikan buku setelah belajar. Sekarang, perhatikan aturan-aturan berikut ya. Berilah tanda centang pada kegiatan yang boleh diikuti dan beri tanda silang pada kegiatan yang tidak boleh diikuti. Nina sedang membaca sebuah teks tentang wujud benda. Ayo, bacalah teks berikut ini ya. Berbagai wujud benda. Batu, air, dan angin memiliki wujud yang berbeda. Batu merupakan benda padat. Benda padat memiliki ukuran yang tepat. Benda padat umumnya tidak berubah bentuk. Air merupakan benda cair. Benda cair memiliki ukuran yang tetap. Bentuk benda cair dapat berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Angin merupakan benda gas. Bentuk dan ukuran benda gas selalu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Benda gas juga dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang kosong. Contoh benda padat seperti kayu, batu, uang logam, kertas, bangku plastik, serta pipa aluminium, dan masih banyak lagi contoh-contoh benda padat lainnya. Berikut ini contoh benda cair ya, seperti air dalam gelas, bensin, minyak oli, minyak goreng, madu, dan susu. Berikut ini contoh benda gas seperti awan, asap pabrik, balon udara, dan asap kendaraan bermotor. Contoh berikutnya adalah seperti balon dan gas LPG. Ketika melakukan kegiatan tentu ada aturannya kan ya. Ada yang boleh dilakukan dan ada juga yang tidak boleh dilakukan. Demikian juga ketika kamu sedang bermain. Kamu tidak boleh melanggar aturan ketika bermain. Tidak hanya di rumah, kamu harus melaksanakan aturan di mana saja. Ada aturan di sekolah dan di masyarakat. Ingat, aturan dibuat untuk dilaksanakan. Misalnya, aturan di rumah harus dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. Aturan di sekolah harus dilaksanakan oleh seluruh anggota sekolah. Sedangkan di lingkungan harus dilaksanakan oleh seluruh warga, yaitu aturan di lingkungan tersebut. Melaksanakan aturan juga dapat menciptakan kerukunan loh. Ayo amati gambar berikut ini ya. Nina dan adiknya sedang bermain lempar bola. Adik Nina melempar bola, lalu Nina menangkap bolanya. Mereka melakukan secara bergantian. Apakah Nina dan adiknya ini melaksanakan aturan permainan dengan baik? Iya, tentunya ya. Bolehkah kita meniru yang mereka lakukan? Oke, boleh dong, karena Nina dan adiknya sudah
sesuai dengan aturan bermain ya. Apa akibat dari sikap yang dilakukan Nina dan adiknya? Mereka akan tetap rukun dalam bermain. Pinter sekali. Kali ini kita akan berhitung kembali ya. Tentu kalian masih ingat bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Hasil perkalian dapat dihitung menggunakan penjumlahan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. 3 dikali 4 itu jika dijabarkan, 3-nya adalah banyak penjumlahannya, sedangkan untuk bilangan 4 adalah bilangan yang dijumlahkan. 5 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi pembelajaran di tema 1 di subtema 2 tentang bermain di lingkungan rumah. Sekian, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.